Selamat datang anak-anak SMP Kanisius 1 Surakarta untuk kelas 7. Selamat bergabung dengan keluarga besar SMP Kanisius 1 Surakarta. Sebelum pembelajaran pada hari ini, saya perkenalkan terlebih dahulu, walaupun kemarin kita sudah perkenalan bersama. Nama saya Bapak Teguh Yuwono. Nanti saya akan mengampu mata pelajaran IPS untuk kelas 7, kelas 8, yaitu kelas 8A dan B, dan kelas 9. Pada saat ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh ya anak-anak. Jadi kita masih masuk dalam PPKM, kita masih melaksanakan pembelajaran jarak jauh atau daring. Untuk pembelajaran jarak jauh kita ya anak-anak ya dipersiapkan untuk sarana pembelajarannya ya HP, laptop, itu mohon betul-betul untuk dipersiapkan ya, karena memang hanya dengan menggunakan media-media seperti itulah ya untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Maka dalam hal ini memang dituntut pembelajaran secara mandiri ya. Inilah yang dinamakan kemerdekaan belajar. Mohon anak-anak bisa mempersiapkan diri untuk bisa mandiri dalam belajar. Lebih banyak kemandirian dalam belajar ya. Jadi untuk Bapak Ibu guru maupun orang tua ini banyak sifatnya untuk membantu dalam hal ini. Maka mohon kesadaran anak-anak dalam situasi seperti ini lebih banyak bisa belajar mandiri. Maka selain nanti sarana-sarana yang lain untuk gadget dan juga buku-buku pelajaran nanti bisa dipersiapkan, walaupun saat ini buku-buku pelajaran belum bisa disampaikan kepada anak-anak, tetapi nanti mohon buku-buku pelajaran bisa disiapkan terlebih dahulu sebelum kita masuk dalam proses pembelajaran daring. Pada saat ini kami belum menyampaikan materi, belum bisa masuk pada materi pembelajaran untuk bab 1 semester 1, tapi pada saat ini kami akan menyampaikan peta konsep materi semester 1 terlebih dahulu. Supaya apa? Anak-anak bisa mempunyai gambaran ya, punya gambaran materi-materi apa yang akan kita pelajari untuk semester 1 ini. Kami sampaikan secara garis besarnya saja. Untuk bab 1 nanti kita akan belajar tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Itu yang kita pelajari. Terdiri apa saja? Yang pertama itu konsep interaksi antar ruang. Ya, konsep interaksi antar ruang, kita akan mengetahui tentang kelangsungan hidup baik itu manusia, hewan, tumbuhan. Karena ruang yang ada itu berbeda-beda antara manusia, hewan, tumbuhan itu berbeda-beda. Maka ini diperlukan interaksi antar ruang supaya apa? Demi kelangsungan hidup. Yang kedua, kondisi saling bergantung yang diperlukan untuk terjadinya interaksi keruangan. Di sini, ini antara yang satu dengan yang lain itu punya sifat saling melengkapi. Selain itu juga ada unsur perpindahan, ya, perpindahan antara yang satu dengan yang lain, sehingga tidak bisa manusia itu hidup sendiri. Tidak juga bisa makhluk hidup itu bisa hidup sendiri, meski membutuhkan ketergantungan dengan yang lainnya dalam ruang yang berbeda. Berikutnya, komponen-komponen peta itu nanti yang akan kita pelajari juga pada bab 1 ini. Komponen-komponen peta, ada judul, ada skala, ada simbol, koordinat, dan insert. Itu bagian-bagian dari peta. Itulah nanti yang akan kita pelajari dalam hal komponen-komponen
peta. Mungkin waktu SD anak-anak sudah mempelajari semuanya, nanti kita akan bisa mempelajari lebih lanjut untuk materi komponen peta ini. Berikutnya, kondisi geologi Indonesia. Ya, apa yang akan kita pelajari dalam hal kondisi geologi ini? Kita akan melihat lempeng yang ada di wilayah Indonesia. Ya, tentang tanah. Ini yang kita pelajari dalam hal geologi tadi. Sehingga kita akan melihat nanti mengapa di Indonesia seringkali terjadi gempa, kemudian gunung meletus maupun bencana-bencana yang lainnya, itu memang karena kondisi geologi Indonesia seperti itu. Ya, seperti apa? Ya, besok kita akan pelajari lebih lanjut untuk geologinya. Berikutnya, bentuk muka bumi. Ya, bentuk muka bumi bahwa wilayah Indonesia terdiri dari lautan dan daratan. Lebih luas mana? Ya, saya kira anak-anak sudah tahu bahwa lautan itu wilayahnya lebih luas daripada daratan. Kemudian kondisi iklim Indonesia. Kita akan mengenal iklim-iklim yang ada di Indonesia. Ada iklim muson, iklim laut, dan iklim tropis. Kita akan bisa mempelajari lebih lanjut, ya, iklim-iklim yang ada di Indonesia itu. Apakah iklim yang ada di negara kita itu seperti ini, 3 hal ini, ataupun mungkin ada perubahan-perubahan yang lain karena dampak dari situasi kondisi alam yang berkembang saat ini. Tentu saja itu sangat berpengaruh pada iklim yang ada saat ini. Kemudian flora dan fauna di Indonesia, ya, binatang, tumbuhan yang ada di Indonesia, kita akan pelajari itu nanti pada materi flora dan fauna. Kemudian persebaran flora dan fauna di Indonesia. Kita lihat ada perkembangan, ya, fauna yang ada di Indonesia itu antara barat tengah, timur tengah itu berbeda, ya, binatangnya. Ada yang dinamakan garis Wallace, ini garis yang memisahkan antara fauna antara barat dan tengah, ya. Kemudian tuh garis Weber ini membedakan antara timur dan tengah, ya, itu yang kita pelajari nanti pada bab 1. Kemudian untuk bab 2 ini kita akan mempelajari tentang interaksi sosial dan lembaga sosial. Tentu saja kita sebagai makhluk sosial, kita akan lebih mudah nanti mempelajari materi pada bab 2 ini. Apa saja yang akan kita pelajari? Ya, yang pertama adalah pengertian interaksi sosial, 2 syarat-syarat terjadinya interaksi sosial, 3 faktor-faktor penyebab terjadinya interaksi sosial, keempat interaksi sosial asosiatif, yang kelima interaksi sosial dissosiatif, yang kelima tingkatan-tingkatan norma, yang keenam jenis-jenis lembaga sosial, dan yang ketujuh fungsi lembaga sosial. Saya tidak menerangkan satu persatu, tetapi ini bagian dari kehidupan kita. Saya kira kita nanti akan lebih mudah di dalam memahami bab 2 ini karena memang kita hidup di dalam masyarakat, kita bagian dari sosial yang tidak bisa terlepaskan antara satu dengan yang lainnya. Kita akan saling berinteraksi, ya, antara manusia yang satu dengan manusia yang lain di dalam kehidupan masyarakat kita. Mengapa kita harus melakukan interaksi sosial? Faktor apa saja yang menyebabkan? Kemudian di dalam interaksi sosial, kita kadang-kadang bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Mungkin kita tidak bisa bekerja sama, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita. Maka dalam hal ini yang namanya interaksi sosial asosiatif itulah yang kita kehendaki.
kita tidak akan menghendaki interaksi sosial yang disasosiatif, ya. Kemudian dalam kehidupan kita juga membutuhkan norma-norma, karena kita tidak bisa hidup dengan sebebas-bebasnya. Kita hidup yang bertanggung jawab, maka dibutuhkan norma-norma dalam berinteraksi dengan kehidupan manusia lainnya. Selain itu, kita juga mengenal lembaga-lembaga sosial, ya, di dalam masyarakat. Lembaga-lembaga sosial itulah nanti yang akan mengatur keseluruhan antara hubungan manusia yang satu dengan manusia yang lainnya, karena punya fungsi di dalam kehidupan sosial. Itulah anak-anak yang akan kita pelajari besok pada pertemuan berikutnya. Sehingga apa? Nanti anak-anak bisa mempersiapkan materi-materi ini di dalam pertemuan-pertemuan berikutnya. Nanti kalau anak-anak sudah mempunyai buku paket yang dipinjami dari sekolah, anak-anak nanti bisa memberikan tanda-tanda, ya, pada materi-materi di dalam buku itu, hal-hal apa saja yang harus kita pelajari. Yang kita pelajari materi-materi inilah, ya. Walaupun tidak semua di dalam buku kita pelajari, nanti kita akan melihat materi-materi pokok, materi-materi esensial yang kami sampaikan pada hari ini untuk kita pelajari bersama-sama. Jadi nanti anak-anak dalam buku paket bab 1 maupun bab 2 itu tidak kita pelajari semua. Materi yang kita pelajari apa? Materi yang kami sampaikan pada hari ini, ya. Nanti maka materi-materi seperti ini nanti kamu bisa melihat dalam Google Classroom kembali. Kamu lihat materi apa saja toh, materi sosial yang diajarkan oleh Pak Teguh untuk IPS. Kamu lihat kembali, kamu lihat buku, kamu berikan tanda-tanda khusus. Itulah yang akan kita pelajari pada semester 1. Demikian anak-anak, untuk pertemuan pada hari ini kami tidak atau belum bisa menyampaikan materi secara keseluruhan. Kami masih memberikan materi-materi esensial, ya, pada hari ini untuk besok yang akan kita pelajari. Saya kira demikian anak-anak. Terima kasih. Salam sehat selalu untuk Anda semuanya. Dan sampaikan salam saya, salam sehat untuk keluarga Anda, Bapak, Ibu maupun saudara-saudara Anda. Terima kasih. Demikian salam dari kami, Kansas Jaya.